Apa? Udah Di ini record. record nih permintaan Oh, Record ya, remake dong. record. permintaan si siapa? Record ntar di share di FSDS 2. Ini ya, kalau mungkin yang udah tahu roadmap.sh, Ivo udah tahu ya. Udah tahu gua. Nah, ini kayak presentasi aja gitu ya. Ini roadmap. Jadi apa ya? Untuk pembahasannya ini roadmap. Jadi ada back end, ada front end dan lain-lainnya. Jadi mulainya dari apa sih gitu? Belajar front end. Terus tahap-tahapnya itu apa? Back end juga sama. Itu mulainya dari apa? Nanti tahapannya gimana? Terus nanti kalau misalnya ada yang diloncat itu gimana gitu. Oh, jadi ini tuh kayak silabus gitu. Ya, bisa Kayak bilang gitu. alur belajar gitu. Alur lah, alur. Alur belajar ya. Oke. Buka aja tuh front end, dari front end. Front end, kita mulai front end ya. Nah, di front end di sini ada personal recommendation. Jadi si pembuat ini dia pokoknya yang checklist ungu ini dia yang direkomendasi, yang ini alternatifnya. Kemudian ini ya bisa di learn anytime, bisa dipelajari kapanpun. Yang apa namanya? Yang ungu biasanya yang memang disarankan untuk tahu lebih dahulu. Untuk front end ini internet, ya tahu seluk-beluknya internet. Kalaupun nggak tahu sampai ke apa itu internet, HTTP, kemudian bagaimana browser itu bekerja, kemudian DNS, domain, hosting itu apa. Itu yang penting ya tahu URL, tahu bisa pakai internet lah gitu ya. Tahu bisa pakai browser lah intinya gitu. Ini seminimal-minimalnya bisa pakai browser sih. Terus tahu URL dan mungkin link dan sebagainya. Kemudian habis dari internet kita ke bawah. Ini ada HTML. Kita di sini belajar basic. Ini yang ungu ini ya. Berarti ini memang direkomendasikan basic. Kemudian ini form, tag form, terus sama validasinya. Validasinya yang termasuk regex itu. Kemudian ini confusion. Kemudian ini best practice-nya. Ini accessibility sama SEO, ini kan ini ya, apa namanya, apa nih, abu-abu checklist-nya. Ini bisa di apa namanya? Tapi penting juga sih. Iya sih, maksudnya mungkin setelah bisa disembari lah. Kita belajar basic, Sembari. udah apa namanya, udah mantap. Mungkin untuk lebih advance-nya ke accessibility sama SEO ya. Ini juga penting sih, SEO apalagi untuk search engine-nya. Kemudian ini learn the basic, making layout. Oh ini CSS ya. Udah HTML, kita ke CSS. Ini learn the basic, ya property, selector, value-nya. Kemudian ini making layout. Making layout yang sederhana dulu, seperti pakai float mungkin ya. Dan ini responsive design pakai media query. Kalau bisa CSS saran ya, jangan pakai float, kurang bersih. Apa namanya? Kalau nggak grid, flex itu gini, aja dah. Ini kan kita belajar basic nih. Kita belajar basic. Kalau saran gua ya, jadi dari float, dari flex itu dipakai semua gitu. Tapi nanti ya ketika untuk apa namanya project ya pakainya grid atau flex. Soalnya kenapa sih gue nyaranin jangan pakai float? Soalnya float itu apa namanya? Soalnya kalau lu misalnya gini nih, udah ada float right, udah ada float left. Kalau nggak lu clear, nanti bawahnya ke atas. Nah itu maksudnya bukan dari sisi itunya, ini maksudnya dari sisi belajarnya, tapi iya sih. Dari sisi belajarnya. Maksudnya kalau misalnya udah ngerti buat apa ini gitu. Cuman saran gue tuh kalau nggak pakai flexbox si grid aja gitu. Kalau lu bisa pakai flexbox, yang ya udah disarankan pakai flexbox aja gitu sih. Kalau yang disarankan lebih enak gitu sih gitu. Flex atau apa namanya
Si Grid grid. ya, grid. Tapi kita juga harus belajar float dong. Iya, Iya, maksudnya maksudnya ngerti aja lah gitu ah, maksud ah, gua. ah. Kalau udah ngerti paling nanti tahu gimana gitu perbedaannya, kekurangannya apa nanti tahu nih kayak. Oke, kita ke CSS udah, terus ke JavaScript ini syntax dan basic ya, kemudian kayak tipe data, operator dan lain-lain, function. Kemudian ini ke DOM, terus ke fetch, API, Ajax, kemudian ini S6 dan modular JavaScript. Kemudian ini understand konsep hoisting, event bubbling, ini di DOM. Scope, ini prototype, shadow DOM ini belum tahu apa ini, sama strict ini belum tahu. Shadow DOM itu gini, jadi DOM tapi itu di belakang, di apa ya, kayak bayangan. Jadi lu bisa ngembed suatu HTML gitu. Jadi DOM misalnya nih di dalam tag P itu bisa lu apa embed shadow DOM. Jadi di situ kayak ada DOM tree lagi. Jadi lu bisa apa ya, kayak nyusun HTML lagi di situ kayak gitulah intinya gitu. Itu bisa buat web component sih gitu. DOM bayangan ya. Itu penting sih, cuman bisa belakangan lah gitu. Iya, ya kan Coba gimana ada, Fo contohnya Fo? ada tahapannya ya. Enggak, kalau contoh Contohnya mungkin ya contohnya nanti gua kasih tahu. Nanti aja. Kita fokus ke ini dulu ya. Sabar ya. Kemudian Lanjut. ke versi Oke. lanjut ke version control. Version control itu kayak apa namanya? Mengontrol alur apa nih? Project dokumentasinya, kemudian apa namanya? Seperti apa namanya? Kalau untuk kolaborasi juga nanti juga akan diajarin Git. Biasanya untuk kolaborasi pakai Git. Basicnya pakai Git, terus nanti pakai GitHub. Biasanya yang populer itu GitHub. Kemudian ini web security, ya ini mungkin yang sering kita loncat juga. Web security ada TPS, context security, nah ini yang biasanya kita loncat. Dan untuk ini, kemudian nih alurnya ya, biru ini ke package manager. Bisa npm atau yarn. Biasanya kita pakai npm kan untuk kalau yang kita pakai node. Kemudian di Kalau sini yang yarn untuk apa? Yarn untuk apa? kalau npm untuk yang node-nya, yarn ini gue nggak pernah pakai nih ya. Pokoknya pakai Ruby ya ini. Sama aja sih. Enggak, Yarn itu sama aja kayak NPM, cuman dia gini, gue pernah pakai Yarn sih. Emang kelebihannya Yarn itu kalau si NPM kan kita nginstal satu-satu nih package. Kalau Yarn gitu bisa langsung banyak gitu. Jadi kayak gitu. Cuma sama aja, cuman kebanyakan pakai NPM sih. Nah kalau yang Tuh, Ruby itu apa ya? recommend-nya Kan NPM ada sih. tuh yang Ruby itu apa namanya? Ada. Ruby. Nggak tahu dah. Gue pernah Ada pakai apa Ruby, saja. cuma lupa. Udah ke package manager, ini ke CSS processor. Nah ini mungkin yang banyak dilewat nih. CSS processor ada SAS dan post CSS. Ini biasanya CSS processor ini dibuat untuk membuat framework Bootstrap seperti Bootstrap, seperti Materialis itu dia pakainya dibuat dengan CSS processor. Pakai SAS nih. Biasanya yang populer itu pakai SAS. Tapi ini juga bisa di skip. Skip dulu ya. Ini dia. Itu SAS sama Bootstrap itu sama-sama framework kan ya? SAS itu CSS prosesornya. Nah, si Bootstrap itu dibuat dengan SAS ini. Oke. Jadi ya dibangun oleh SAS. Kemudian ini build tools. Nah, ini linter, formatter. Kemudian ini task runner dan modul bundler. Ini webpack-nya. Nah, ini juga belum, gue kalau ngejelasin juga belum nyampe kapasitasnya kalau yang ini ya. Belum nyampe.
Kita langsung ke yang gue paham aja ya. Nah, kemudian udah sampai sini, baru deh pick a framework. Nah, jalurnya ini sebelum kita milih framework, ini banyak gitu. Dari internet, HTML, CSS, terus JavaScript. JavaScript juga ini apa namanya? Lumayan banyak ini ya. Nah, sintak basic DOM sampai Fetch, ES6 dan modal JavaScript ini sebenarnya nggak dalam waktu yang singkat ini. Jadi sebelum kita masuk framework, sebelumnya itu banyak yang harus kita pelajari gitu sebenarnya. Nah, pick a framework, barulah kita bisa pilih yang framework yang populer, yaitu React, Angular, Vue. Ini React.js ini ada semacam frameworknya lagi, Redux, kemudian Angular ini, RxJS, kemudian framework Vue itu Vue atau nanti bisa pakai Nux. Yang populer itu dari Stack Overflow juga itu React.js yang paling populer. Tapi untuk kedua lainnya ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing sih. Kalau yang Vue biasanya berangkat dari Vue sih biasanya ya. Gue juga berangkatnya dari Vue terus ke React baru Angular gitu. Karena kalau Vue itu lebih mudah dipahami gitu. Lebih mudah dipahami. Kalau yang Vue. Kalau udah ke React udah sangat ini banget, udah kompleks banget sih. Nah, ini kita ke framework aja udah banyak nih. Ya. Lanjut. Yang nggak pusing-pusing, lanjut ke modern CSS. Ini style komponen, dia CSS modul. Ini style komponen ini biasanya ya sebelum untuk memakai style komponen ini ya biasanya pakai memahami tentang SAS dulu sih. Kemudian ini web komponen, yang tadi juga ini HTML, custom element, ini di ujung juga ada di sini. Baru ke CSS framework. Nah, antara pick framework JavaScript sama CSS framework ini bisa dirubah ya. Misalnya mau pilih yang CSS dulu, nanti yang React-nya belakangan, atau mau langsung React juga, atau yang framework JavaScript, boleh, nanti tinggal dipilih aja sih. Kalau gue berangkatnya dari milih CSS framework dulu. Ada Bootstrap, ada Materialize, kemudian ada Tailwind, dan lain-lain. Gue dulu pertama pakai Bootstrap, Materialize juga pernah pakai yang ini, kemudian terakhir pakai Tailwind. Setelah CSS sudah mantap, gue pakai atau milih framework JavaScript. Berangkat dari jQuery sih sebenarnya. Berangkat dari jQuery ke Vue, ke React, lalu ke Angular. Jadi kalau dilihat sampai sini, paling sampai sini nih, paling kita nih udah sampai sini udah apa namanya, udah mantep. Tinggal kalau yang lebih ke advance nanti ada PWA, Progressive Web Apps. Nah ini mungkin nanti apa namanya, gue juga belum kapasitasnya, belum terlalu mahir untuk PWA. Ini server side rendering. Nah ini type checkers, ini TypeScript. Nah nanti kita ke sini. Nah, TypeScript itu buat apa sih? TypeScript itu sebetulnya kalau udah paham SAS paling kayak gitu juga. Jadi SAS itu kita ngoding SAS nanti dikompil jadi CSS biasa. Yang TypeScript juga kita coding TypeScript nanti dikompil jadi CSS biasa. Jadi TypeScript itu sebenarnya dia lebih ke powerful di tipe data. Kalau di JavaScript kan tipe datanya dinamis tuh. Kalau misalnya kita bikin count atau let angka, kita kasih string 1, 2, 3. Nanti di bawahnya bisa kita rubah tuh. Angka sama dengan 1, 2, 3 integer. Nah itu yang biasanya membuat kalau udah kompleks gitu ya, aplikasinya jadi rumit gitu, jadi nanti banyak bug-nya. Nah si TypeScript ini yang apa namanya, istilahnya menanggulangi bug-bug itu sih. Jadi kalau di TypeScript, kalau kita mau bikin variabel JavaScript yang string, yang kita bikin let,
terus nama variabelnya, terus nanti tipe datanya. Kalau di JavaScript kan nggak harus ini ya, nggak harus initialize atau ini tulis tipe datanya. Tapi kalau di TypeScript itu kita harus tulis tipe datanya. Kalau kita misalnya let angka 1, 2, 3 yang number, nanti nggak akan bisa dirubah sama angka yang 1, 2, 3 string. Jadi ini untuk menghindari atau menanggulangi bug ini sangat powerful di TypeScript. Ngerti. TypeScript itu JavaScript juga bukan sih? Iya, jadi nanti TypeScript ini di run terus nanti hasilnya jadi index.js. Kalau misalnya kita ngoding kalau nama file di TypeScript kan TS ya. Jadi kalau misalnya di JavaScript kan index.js, kalau di TypeScript nanti index.ts. Nah, kita ngodingnya di index.ts, terus nanti di run, nanti jadi index.js. Codingannya codingan JavaScript. Nanti yang kita run untuk project ya codingan JavaScript gitu. Jadi sebenarnya TypeScript ini untuk memudahkan saja untuk coding JavaScript. Jadi daripada ngoding langsung JavaScript, mending pakai TypeScript gitu ya. Mending TypeScript karena powerful untuk memanage tipe data. Sebenarnya masih banyak keunggulannya sih. Kemudian untuk server-side rendering, ini React.js Next. Kemudian framework lainnya juga ada, server-side rendering. Kemudian ini GraphQL, Apollo, ini juga gue belum punya kapasitasnya. Itu server-side rendering buat apa? Nah ini nih, Ivo mungkin bisa jelasin. Kalau setahu gue ya, itu kalau misalnya client side kan renderingnya pakai JS tuh. Kalau SSR itu ada sendiri sih. Rendering itu misalnya dari API nih, dari API data-data itu di rendernya. Kalau misalnya gue tahunya di klien ya, di klien itu dari fetch API itu, terus responsnya tuh dibuat jadi JSON, terus baru bisa diolah kayak kemarin tuh masukin ke template-nya kemarin itu loh, kayak gitu satu-satu gitu kan baru bisa kayak gitu. Itu yang kemarin itu masuk rendering sih, cuma di client side. Kalau di server side ada sendiri, jadi kalau udah di server side ke kliennya tinggal dikirim doang, nggak usah bikin itu lagi gitu sih. Nah, paling gue nambahin ya, Kalau yang assignment 1 kemarin kan itu kita ngambil data yang artikel itu, yang kita buat cons artikel. Nah, itu dia kita bikin sendiri. Itu masih di sisi klien. Jadi kita ngeloopingnya kan dari data yang kita buat sendiri kan di komputer kita kan. Nah, itu di sisi klien. Jadi ada sisi klien, ada sisi server. Kalau sisi klien, datanya cuman ada di laptop kita doang. Tapi kalau udah di sisi server, semua orang bisa akses dengan bantuan ya harus koneksi internet. Itu sih perbedaan client side sama server side. Gitu ya. Server side itu berarti back-end ya? Server side back-end. Oke. Codingnya tetap di front end, cuman kita ngambil datanya dari server side gitu, dari back-end. Kalau gue prakteknya belum pernah sih ini kayak gimana, cuman ya sepengertian gue kayak gitu sih. Ya kayak gitu memang. Kita pakainya API atau nanti kita pakai fetch. Nah ini GraphQL juga belum kapasitas semua. Ini static site generator, ini juga belum sampai. Kalau ke mobile, nah ini mobile. Mobile sebenarnya mobile ini apa ya? Mungkin bukan masuk. Mungkin kalau di sini masuknya front end ya. Tapi sebenarnya masuk front end loh. Maksudnya masuk front end loh mobile. Karena kita bikin aplikasi mobile itu nggak pakai back end. Back end-nya dari API. Makanya si mobile ini
masuknya Front-end. front end. Tapi dalam bidang pekerjaan, mobile app itu dia dipisah sendiri sih. Terus nanti ke desktop application, ini Electron. Ini Electron.js kan ya. Ini framework JS untuk buat desktop. Jadi JavaScript bisa buat web, bisa buat API, bisa buat mobile. Ini React Native pakai JS. Dan juga bisa bisa buat desktop. Ini WebAssembly, kemudian dan keep learning. Karena moto programmer itu long life learner. Ini untuk front end, ada yang tanyakan? Dik, Banyak sih. R, mungkin di dulu ya, ditangkap dulu, dimakan dulu ya. Ditelan dulu istilahnya. Gak apa-apa, tanya aja ini kan ini sama temen juga kok. Iya. Fetch itu yang kayak gimana sih Fetch? Terus Fetch itu API? itu yang diajarin sama siapa kemarin? Lu kemarin belum ada ya fetch. Kita belum sampai fetch soalnya belum sampai API. Kalau udah sampai API nanti pakai fetch, pasti pakai fetch. Lu Tapi fetch itu ibarat ngambil data. Kita kan kemarin tuh yang di artikel itu, yang artikel ada itu kan bentuknya kayak gitu, nanti si JSON itu bentuknya kayak gitu. Nah, data itu masih ada di server. Makanya kita butuh fetch API. Fetch itu buat ngambil data yang dari server, kita bisa olah di klien. Gue taunya client side rendering ya, jadi kayak gitu sih. Buat ngambil data lah fetch, ngambil data dari si server. Jadi fetch terus URL-nya apa bisa. Oke. Nah, sebelum ke itu fetch function bukan? Iya, masuk sih. Oh, function. Iya, tapi udah bawaannya JavaScript ya. Function Khusus itu. Built-in ya. API sih, API. Jadi sebelum ke sini ke fetch ini banyak yang harus yang harus dipelajari. Mungkin kalau misalnya belum Yang paling penting ini nih IS6 sih, IS6. Terus iya sih, ini semua ding, semua benar. Semua sih. Maksudnya hosting itu gini nih. Bentar. Hosting itu gini. Lu kalau pakai var, gini nih misal kalau pakai var misalnya ya X sama dengan 3 terus var baru var X gitu. Jadi lu deklarasinya si X ini ketinggalan. Kalau dipakai var itu nggak apa-apa. Nah, ini yang disebut hosting. Jadi dia otomatis ngangkat. Nah, ini kadang yang membuat si para developer itu bingung. Makanya solusinya itu dibuatlah let sama cons. Kelemahannya var di situ. Dia langsung ngangkat sendiri gitu. Maksudnya gini nih, gua contohin ya. Share dong. Oke. Lu close dulu, dan close dulu. Nah, bentar. Kayak gini nih. Kok bisa? Biasanya kan kita itu kalau coding kan pertama harus deklarasiin variabelnya dulu nih, misalkan gini yang benar, var X. Lo inisialisasi langsung juga bisa, atau nanti desain di baris selanjutnya juga bisa, serahlah gitu. Nah, ini karena ada hosting, si var ini itu sifatnya hosting, jadi kayak gini bisa nih. Bentar ya, ini gua hapus gitu. Nanti gua jalanin deh. Nih, kayak gini kan aneh ya. Masa
udah ngasih nilainya tapi udah deklarasinya ketinggalan. Nah, ini karena hoisting dia itu ngangkat ke sini nih, ke atas. Ini kayak gini bisa nih. Bentar. Jalan. Note. Nah. Loh, jalan. Ini kelemahannya si VAR. Kadang itu developer dibikin bingung. Terus makanya solusinya dibuatlah si LED. Kalau LED nggak bisa kayak gini. Bentar ya. Oh ya, nanti pasti ada. No. Cannot access X before initialization. Kayak gitu. Jadi dia harus di atas dulu. Yang benar itu emang kayak gini. Ini penyempurnaan si JavaScript sih kayak gitu. Itu yang disebut dengan hosting. Terus apalagi tadi? Udah. Agenda, apalagi? Itu lo roadmap. Oh iya. Ini Nah, close dulu ya, kan 5 menit lagi. Close apaan dulu. emang? Nanti masuk lagi.